Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Kali ini kita akan belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah membayar zakat. Namun sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, orang-orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat disebut mustahik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan golongan orang yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya surat At-Taubah ayat yang ke-60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Berikut adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, fakir, yaitu orang yang tidak berpenghasilan ataupun orang yang berpenghasilan tetapi penghasilannya tersebut tidak cukup untuk memenuhi dari setengah kebutuhannya. Kemudian yang kedua yaitu miskin, yaitu orang yang berpenghasilan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari atau tidak memadai. Kemudian yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam atau yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Kemudian yang kelima yaitu riqab, yaitu hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Kemudian yang keenam, orang berhutang atau gharim, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya, orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Kemudian yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan yaitu ibnu sabil, merupakan musafir yang sedang dalam perjalanan yang bukan bertujuan untuk maksiat, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanan. Nah, itu adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu hikmah membayar zakat. Berikut adalah hikmah membayar zakat. Yang pertama, dapat membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir, tamak atau rakus. Kemudian membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli kepada manusia. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, mengingatkan manusia bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian adalah materi yang bisa kami sampaikan, yaitu tentang orang-orang yang berhak menerima zakat dan hikmah membayar zakat. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.